Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terdapat 25 kisah Nabi beserta mukjizat yang dimilikinya, termasuk juga perjalanan dakwahnya di jalan Allah yang sering kita dengar. Di antara kisah-kisah para Nabi itu, terdapat kisah yang menarik dari Nabi Idris alaihi salam yang bakal diulas. Nabi Idris alaihi salam merupakan utusan kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Ia pernah merasakan kematian dan pernah mengunjungi neraka serta juga pernah mengunjungi surga. Namun saat mengunjungi surga, ia tak mau lagi keluar dari surga tersebut. Nabi Idris banyak mempelajari berbagai disiplin ilmu. Nabi Idris juga merupakan manusia yang pertama kalau menemukan alat tulis dan memahami sebuah tulisan dalam sejarah manusia. Tak hanya itu, ia juga merupakan manusia yang pertama yang bisa memotong dan menjahit pakaian. Oleh karena itulah, ia juga merupakan manusia pertama yang memakai pakaian berjahit. Dan setiap kali menjahit, ia juga selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit dan Musa seorang pengembala. Hadis riwayat Al-Hakim. Nabi Idris juga dikenal bersahabat dengan malaikat maut. Suatu ketika, malaikat maut yang dikenal dengan malaikat Israel rindu kepada sahabatnya. Malaikat Israel kemudian meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemuinya. Setelah Allah mengizinkan, Israel kemudian menemuinya dalam wujud manusia. Nabi Idris yang melihat merasa jika pemuda tersebut begitu berbeda dengan manusia pada umumnya. Nabi Idris kemudian bertanya, "Siapa engkau sebenarnya?" Kemudian pemuda tersebut menjawab, "Saya adalah malaikat maut." Idris kemudian berkata, "Apakah kamu datang kepadaku sekedar untuk berkunjung ataukah dalam rangka untuk mencabut ruhku?" Dijawab Israel, "Aku datang untuk ziarah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah itu, Idris mengatakan kepada Israel jika ia memiliki keperluan dengannya. Israel kemudian menanyakan keperluan hajat tersebut. Idris menjawab, "Hajatku padamu adalah hendaklah kiranya engkau mencabut ruhku, kemudian aku memohon kepada Allah untuk menghidupkanku lagi sehingga aku dapat beribadah setelah merasakan sakitnya kematian." Israel kemudian berkata, "Aku tidak akan mencabut nyawa seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Atas izin Allah, Nabi Idris dicabut nyawanya karena ingin terus menambah ibadahnya. Rasa sakit Nabi Idris saat kematian 1000 kali lebih sakit daripada hewan yang dikuliti ketika masih hidup. Meskipun saat itu malaikat maut mencabut ruh dari Idris dengan penuh kelembutan, namun rasa sakit tetap tak terelakkan. Ia kemudian meminta untuk ditunjukkan seperti apa itu neraka dan bagaimana saja bentuk siksanya. Ia berharap dengan itu akan menambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan izin Allah, Israel membawa Nabi Idris ke neraka. Di situ, Idris merasakan panas dan betapa sakitnya siksaan api neraka. Setelah melihat neraka, Nabi Idris kemudian mengutarakan niatnya untuk melihat surga. Malaikat maut kemudian berkata, "Bagaimana mungkin aku membawamu ke surga tanpa seizin Tuhan?" Setelah itu, Allah memberikan wahyu kepada malaikat maut untuk membawa Nabi Idris ke surga. Nabi Idris kemudian melihat surga dan segala macam kenikmatan yang ada. Nabi Idris kemudian berkata, "Wahai saudaraku, aku telah mengalami sakitnya kematian, melihat dahsyatnya siksa neraka Jahim dan terkejut melihatnya." Malaikat maut kemudian memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga dan keluar kembali. Nabi Idris kemudian masuk ke dalam surga diiringi oleh pelayan surga.
Nabi Idris kemudian ingin meminum air surga. Bolehkah saya meminumnya? Airnya kelihatan sejuk dan segar sekali. Malaikat maut berkata, silakan minum, inilah air minum untuk penghuni surga. Setelah itu, Idris kemudian meminum air surga tersebut. Ia merasa sangat bersyukur bisa meminum air surga yang begitu segar dan enak itu. Sudah tiba saatnya Idris untuk keluar dari surga. Namun setelah keluar ia mengatakan kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, sandalku tertinggal di surga, maka bawalah aku kembali masuk ke dalam surga. Setelah dibawa masuk ke dalam surga, Nabi Idris kemudian tidak mau untuk keluar kembali. Ia berkata, saya tidak mau keluar dari surga ini, saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti. Malaikat maut berteriak, wahai Idris keluarlah. Idris menjawab, aku tidak akan keluar karena Allah telah berfirman, tiap-tiap jiwa akan merasakan mati kemudian hanyalah kepadamu kamu dikembalikan. Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagai Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Quran Surah Maryam ayat 71. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Quran Surah Maryam ayat 71. Malaikat maut kemudian mendapatkan wahyu dari Allah, maka biarkan dia di sana, sesungguhnya aku telah menetapkannya pada zaman azali, bahwa dia memang termasuk ahli surga. Allah menggambarkan tentang kisah Nabi Idris kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Maryam ayat 56-57, dan ceritakanlah, hai Muhammad kepada mereka, kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang membenarkan dan seorang nabi dan aku mengangkat kepada martabat yang paling tinggi. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.